Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Baik, silakan dibuka dulu topinya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Tidak ada yang sakit? Tidak. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Baik, bagus. Nah baik, kegiatan kita pada pagi hari ini, ya sebelum kita memulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu kepada anak kami. Petugas silakan memimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami dan firman hingga ke sekolah ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar. Ya Tuhan, apapun pelajaran kami yang diberikan Bapak Ibu guru kami, dan kami bisa menjawab dengan benar. Ya Tuhan, berkati juga orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah untuk mencari nafkah kami sehari-hari. Berkatilah mereka, jauhilah marah kepada mereka. Walaupun orang tua kami dalam keadaan sakit, ya Tuhan, tolonglah sembuhkan mereka. Berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan. Begitu juga dengan guru kami yang lagi dalam perjalanan di rumah. Berkatilah mereka, jauhilah marah kepada mereka. Walaupun guru-guru kami dalam keadaan sakit, ya Tuhan, tolonglah sembuhkan mereka. Berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan. Begitu juga dengan teman-teman kami, ya Tuhan, walaupun mereka dalam keadaan sakit, ya Tuhan, tolong sembuhkan mereka, berikan kekuatan dan kesehatan. Hanya di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Nah baik anak-anak kami, segala sesuatu itu, apapun kegiatan kita, baik itu kegiatan di sekolah, di rumah, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya apa kegiatan yang kita laksanakan itu dan bisa terlaksana dengan baik. Baik anak-anak kami, kita lanjutkan kegiatan kita pada hari ini. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita memulai kegiatan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak kami. Siapa ini? Citra silakan memimpin kita bernyanyi dulu sebelum kita memulai kegiatan kita. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia. Tiga, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
tangan buat teman kita. Baik, sebelum kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita, coba perhatikan namanya baik-baik. Saya mengabsen di depan ini, saya sebutkan namanya satu-satu, dan yang hadir dijawab hadir, dan yang tidak hadir jangan dijawab. Sudah dengar semua kelas 4? Sudah. Saya sebutkan namanya ya. Alexander Gula, Hadir Pak. Belvan Gustin Gula, Hadir Pak. Blesman Ideal, Hadir Pak. Citra, Hadir. Eben, Hadir Pak. Imelda, Imeldaria Gula, ada Imeldaria, Joseph, Hadir Pak. Nismawati, Hadir Pak. Nominanda, Hadir Pak. Petra, Hadir Pak. Petra Praiser, Hadir Pak. Revisi, Hadir Pak. Rizky, Robi, Hadir Pak. Salma, Hadir Pak. Samson, Hadir Pak. Kelvin, Hadir Pak. Gersi, Kristiani. Nah baik, terima kasih kalian. Ada beberapa orang juga yang hadir, yang tidak hadir, dan ada juga beberapa orang yang tidak hadir. Baik anak-anak kami, kita lanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, pada pagi hari ini silakan dulu lihat mejanya masing-masing, apakah sudah lurus atau belum. Lihat kerapiannya juga, silakan dilihat berdiri. Sudah semua? Sudah. Sudah? Sudah. Baik. Silakan, kita mau baca buku dulu ya, buku referensi yang kita ambil dari perpus kemarin. Silakan diletakkan di atas meja. Kita membaca selama 5 menit saja. Letakkan di atas meja semua, mana bukunya? Ada? Nah, silakan letakkan bukunya di atas meja, baca selama 5 menit. Silakan baca ya selama 5 menit. Nah, itu ya. Dibaca bukunya. Silakan. Ya, kita lakukan referensi dulu sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, agar pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini ya bisa tercapai dengan sebaik mungkin. Berapa tadi jumlah hadir ketua kelas? Hadir semua? Hadir. Bagus ya. Kelas 4 sudah mulai rajin ke sekolah. Ya, silakan dibaca bukunya. Silakan, mana yang kamu baca. Nah, bagus ya. Mana? Oke, silakan. Oke, mantap. Ya, ada bukunya? Ada bukunya? Ada, bagus ya. Turunkan ini. Nah, ada bukunya? Ada ya. Silakan. Oke, semua punya ya. Sudah pinjam semua di perpus ya? Sudah ya, bagus. Nah, baik. Silakan dibaca ya selama 5 menit. Nah, itu ya. Kita latih dulu, kita biasakan membaca sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran. Ya, kita biasakan untuk belajar agar pembelajaran itu bisa tercapai ya. Nah, silakan 5 menit. Masih 3 menit lagi.
3 menit. Nah, ya. Oke. Baik, sambilan kalian membaca, saya persiapkan dulu kegiatan pembelajaran kita. Persiapkan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Sudah? Sudah? Sudah ya? Sudah ya? Baik, sudah. Terima kasih. Silakan ditutup kembali bukunya dan dimasukkan ke dalam laci mejanya masing-masing. Baik. Sudah? Baik. Pembelajaran kita pada hari ini adalah yaitu tema 1, sub tema 1 dan pembelajaran 1. Tema 1 indahnya kebersamaan dan subtema 1 keberagaman budaya bangsaku dan pembelajarannya yaitu pembelajaran 1. Nah, tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini yang harus kita capai. Coba dilihat di atas. Yang pertama adalah mampu kita identifikasi gagasan pokok pada program. Ingat ya, itu yang harus kita capai pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita harus bisa mengidentifikasi gagasan pokok. Kedua, yaitu kita harus mampu menyajikan gagasan pokok. Ada 6 tujuannya, yaitu yang ketiga adalah kita harus melakukan wawancara sederhana. Yang keempat adalah kita harus memahami apa saja keberagaman budaya, etnis, agama yang ada di lingkungan kita. Yang kelima adalah memahami tentang bunyi dan sumber-sumber bunyi. Berapa anak-anak yang harus kita capai pada hari ini? Ada 6 bagian yang harus kita capai. Ya, tadi gagasan pokok, kemudian menyajikan gagasan pokok. Ketiga tadi melakukan wawancara sederhana. Kemudian besarkan suara. Kemudian silakan, ayo. Besarkan suaranya. Kelima yaitu memahami sumber bunyi. Kemudian apalagi kenapa? Dan melakukan laporan tentang pengamatan tentang sumber bunyi. Nah, itu tujuan yang harus kita capai pada pagi hari ini. Baik, saya lanjutkan. Coba perhatikan di atas. Nah, ini sebelum kita lanjutkan kegiatan kita, coba dulu lihat gambar di atas. Coba dia mati dulu, lihat gambarnya. Sudah dilihat? Saya mau bertanya, gambar apa itu di atas kelas 4? Anak bayi dan Yaitu gambar seorang anak bayi. Dia gambar anak bayi dan di belakangnya ada rumah adat Bali. Coba Citra, berdiri nunggu. Gambar apa itu di atas? Rumah anak Bali, di belakangnya ada rumah anak Bali. Bagus, tepuk tangan. Ini gambar apa itu di atas? ada anak Bali dan di belakangnya ada rumah anak Bali. Betul sekali, jawabannya benar. Nih, sekarang laki-laki gambar apa itu di atas Dilman? Anak Bali dan di belakangnya ada rumah anak Bali. Mantap Joseph. Coba apa? Ada anak Bali dan di belakangnya ada rumah anak Bali. Mantap, tepuk tangan. Gambar di atas menunjukkan gambar seorang anak Bali yang menggunakan baju tradisional Bali dan di belakangnya ada rumah adat Bali. Nah, itu dia. Nanti kedepannya kita akan belajar tentang keberagaman budaya di Indonesia. Ya, banyak sekali nanti yang akan kita pelajari. Nah, itu dia. Karena ini di atas gambar tadi menunjukkan salah satu apa? Salah satu keberagaman yang ada di Indonesia.
Indonesia. Nah, itu ya. Salah satu keberagamannya adalah ada baju adat dan ada rumah adat. Berbeda dengan rumah adat Nias. Berbeda juga dengan pakaian adat Nias. Oke. Baik, sekarang kegiatan kita akan melakukan ice breaking dulu. Siapa yang bisa pimpin kita ice breaking? Silakan sebelum kita membuat kelompok. Kita akan berdiskusi kelompok. Ice breaking kita mulai ya. Dapur semangat. Tunggu. Terima kasih. Baik. Sekarang kegiatan kita akan membentuk kelompok. Silakan buat bikin mejanya 3 saja meja. 3 meja bikin. Saya bantu kalian. Mulai dari sini. Nah, bikin kelompoknya. Silakan. Di sini. Silakan bentuk mejanya. Yang lain. Nah, bikin kelompoknya. Karena di sini nanti kita akan seperti begini. Oke. 3 kelompok saja bentuk kelompok. Oke. Silakan ambil tempat duduknya masing-masing. 3 kelompok saja. Kamu sini kamu. Kamu sini. Nah, bisa. Oke. Ini satu kelompok ya. Satu kelompok. Oke. 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Sudah terbentuk kelompoknya masing-masing? Nah, baik, coba perhatikan di depan. Sebelum kalian melakukan diskusi kelompok, coba diperhatikan di depan. Coba diperhatikan, lihat ini di atas. Di atas ini ada bang. Nanti saya akan bagi LKPD-nya masing-masing. Dan saya akan bagi. Mana kelompok B? Kelompok C? Oh, kelompok D. Kelompok A. Kelompok A. Oh, terima kasih. Silakan. Sudah ya? Nanti saya akan bagikan lembar kerjanya nanti. Silakan lihat dulu di atas. Paragrafnya ada 3 bagian. Nah, baik. Sebelum kita masuk pada untuk kalian kerjakan lembar kerja kalian, sebelum kalian masuk untuk mengerjakan lembar kerja kalian, saya menjelaskan terlebih dahulu. Yang kita cari nanti pada bacaan di atas namanya pawai budaya adalah mencari gagasan pokok pada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Ada 3 paragraf. Gagasan pokok. Nah, gagasan pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Coba Dilman berdiri dong. Apa itu gagasan pokok? Berdiri. Gagasan pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Coba apa itu gagasan pokok? Inti dari sebuah paragraf. Mantap. Itu namanya gagasan pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Berarti yang kita cari nanti pada paragraf di atas adalah yaitu paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf ketiga. Itu ya. Nah, baik. Saya bagikan LKPD-nya masing-masing ya. Bisa? Bisa. Oke, 3 kelompok.
Perhatikan dulu cara mengisi LKPD, biar saya jelaskan. Ini LKPD-nya ya. Lembar kerja peserta didik. Di sini sudah saya bentuk rubriknya atau peta pikirannya, dan di sini nanti kita akan tuangkan gagasan pokok kita masing-masing setiap kelompok di dalam sini. Ya, diingat ya? Ini petunjuk untuk mengisi lembar kerja. Di dalam sini nanti kalian mengisi gagasan pokok pada paragraf. Sudah? Nah, saya bagi dulu bahannya. Untuk kelompok 1, mana kelompok A? Kelompok A mana? Ini kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Lihat paragrafnya masing-masing. Sudah tahu tadi bagaimana cara mengisi ini? Lembar kerja peserta didik, lembar LKPD kalian. Di dalam sini, di sini nanti diisi gagasan pokok. Baik itu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Saya bagi LKPD-nya ya. Kelompok A. Ya. Kelompok B. Dan kelompok C. Silakan Anda berdiskusi. Berdiskusi, lihat. Silakan Anda berdiskusi. Berdiskusi. Baca semua ini. Baca wacananya, wacana yang telah tersedia. Baca. Nah, baik, saya mengingatkan lagi. Ya, perlu saya ingatkan, yaitu kelompok 1 mengerjakan paragraf 1 dan kelompok 2 mengerjakan paragraf 2, kelompok 3 mengerjakan paragraf 3. Usahakan gunakan waktu 15 menit saja untuk melakukan diskusi. Ya. Gunakan waktunya 15 menit saja. Silakan baca, cepat baca. Nah, ya. Silakan lihat bukunya. Isi peta pikirannya masing-masing. Nah, diisi ya, diisi. Letakkan bukunya di atas meja, buka bukunya. Kenapa tidak dibuka? Silakan, didiskusikan. Kalau dibilang berdiskusi kelas 4, kita itu harus kerjasama, saling tukar pikiran. Dibuka bukunya, kasih bukunya di atas meja. Kenapa tidak dibaca? Dicari gagasan pokoknya, dibahas soal-soalnya, dikerjakan, bahas soalnya semua. Nah, bagus. Kelompok C sudah mulai mantap, ada pencerahan sedikit. Mana kelompok B? Nah, mantap, sudah mulai mantap. Ada pencerahan. Ya, kelompok B juga, kelompok A juga sudah mulai mantap. Silakan berdiskusi. Nah, silakan Anda berdiskusi ya, berdiskusi dengan baik. Silakan utamakan kekompakan dalam kelompok untuk mengerjakan tugas kelompok. Usahakan kekompakan dalam mengerjakan tugas kelompok. Ya, kekompakan itulah yang lebih diutamakan dalam melakukan kegiatan kelompok. Ya, supaya apa yang didiskusikan nantinya pada kegiatan kelompok ini bisa kalian dapatkan dan bisa mengisi rubrik atau peta pikiran yang telah saya bagikan pada lembar kerja kalian. Ya. Silakan. Mana siapa ketua kelompok di kelompok C? Oke, berarti nanti kami yang membaca pada. Nah, oke. Siapa ketua kelompok pada kelompok A? Blesman. Oke. Siapa? Joseph. Nah, berarti nanti ada 3 orang teman kita yang akan membaca hasil diskusinya di depan kelas. Silakan.
Berdiskusi. Silakan lakukan diskusi, silakan. Ada yang susah dimengerti pada diskusi kalian kelompok B? Ada kelompok A? Tidak. Ada yang susah dimengerti? Tidak ya, sudah paham ya? Sudah paham kelompok C? Sudah. Ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya di atas ya. Nama kelompoknya masing-masing. Tulis namanya masing-masing agar saya nanti ketika memeriksa tugas kelompoknya tidak kewalahan siapa saja kelompok A dan siapa saja kelompok B dan siapa saja kelompok C. Silakan ditulis namanya. Nama masing-masing. Nama panggilan bisa aja. Nah, yang penting saya paham namanya, nama yang ditulis. Silakan. Nah, nanti saya akan periksa kalau sudah siap. Dikumpulkan nanti ke depan kalau sudah siap. Setelah siap dibaca, langsung ketua kelompoknya nanti menyerahkannya kepada saya di depan di atas meja. Ya. Nah, baik. Ingat ya, saya mengingatkan Anda sekali lagi, dalam kegiatan kelompok, dalam berdiskusi harus ada yang namanya yang dikatakan dengan kerjasama. Karena pekerjaan yang kita lakukan hanya sendiri-sendiri tidak cepat selesai. Benar tidak? Benar. Nah, benar Alvan ya? Nah, coba pekerjaan yang sendiri-sendiri tidak cepat selesai. Benar ya? Nah itu kita harus mengerjakannya secara berkelompok. Itu juga dengan di rumah. Ya, kalau di rumah kita harus gotong royong. Gotong royong. Nah, gitu. Silakan diisi semua diisi. Kelompok C bagaimana? Ada yang susah? Tidak. Nah, kalau ada yang susah, silakan ditanyakan dulu sebelum kalian membacakan hasil diskusi kalian atau mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Kalau ada pertanyaan, silakan dulu ditanyakan sebelum kalian membacakannya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan dulu. Kalian bisa buka, kita bisa buka. Misalnya, nanti sama tes, itu saja dulu di sana. Sudah? Baik, terima kasih. Sudah? Silakan letakkan di atas meja semua hasil diskusinya. Kelompok mana kita mulai untuk mempresentasikan? Kelompok mana? Oke, kita mulai dari kelompok C. Silakan kelompok C bacakan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok C. Pakaian ada dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk dia. Tepuk tangan untuk kelompok C. Yang lebih meriah lagi. Kelompok B. Mana kelompok B? Silakan baca hasil diskusinya kelompok B. Nah, berdiri. Hasil dari kelompok B. Rombongan laki-laki yang sampai berangkat berbeda putih, jas merah dan tinggi dengan
Hiasan keemasan rombongan dilakukan menggunakan batu cel. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok B. Bagus sekali jawabannya, mantap. Mantap sekali. Jawabannya sangat mantap untuk kelompok C. Terima kasih. Kelompok A, silakan. Tuliskan penjelasan pokok masing-masing paragraf di atas bawah. Baik, kita lanjutkan kegiatan kita pada hari ini, yaitu kita lakukan wawancara. Kita wawancarai teman sebelah kita tentang ciri khas dan daerah asal. Paham? Tentang ciri khas dan daerah asal ya. Udah disiapkan tadi LKPD-nya. Nah baik, coba berdiri. Coba berdiri. Dari mana asalmu dulu? Dari mana asalmu? Dari Nias. Ciri khas daerahmu bagaimana? Rambut hitam, Nah, lanjut. Kemudian, muka berbentuk oval, mantap. Apalagi? kulit putih, Karena warna kulit putih. Oke, apalagi? Berpostur tubuh kecil. Nah, apakah kalian berasal dari daerah yang sama? ya, Daerah mana kalian semua? iya, Daerah Nias. Berarti ciri-ciri kalian itu sama ya? Ciri kalian itu sama. Nah, coba kelompok B apa? Bagaimana ciri-ciri orang Nias? Berambut hitam, muka berbentuk oval, warna kulit putih, Dan berpostur tubuh kecil. Mantap jawabannya. Kelompok C bisa? Coba. Nah, kelompok C. Ah, kamu berasal dari mana? Hah? Dari Nias. Ciri-ciri satu aja. Rambut apalagi? Oval, berbentuk oval. Apalagi? Berkulit putih. Kemudian apa lagi? Berpostur tubuh. Mantap sekali jawaban. Benar-benar ini kelas 4 ini pintar semua. Ya. Nah, di sini kita di negara Indonesia ini banyak sekali yang dikatakan dengan keberagaman. Tahu keberagaman? Tahu keberagaman? Coba, apa itu keberagaman? Satu. macam-macam, Apa? Satu, agak. agama, Apa lagi? Bahasa daerah, apa lagi? suku, Suku, apa lagi? Ciri-ciri, apa lagi? Nah, perbedaan-perbedaan itu kelas 4 itu agama, bahasa daerah, adat istiadat, apa lagi? Ciri khas daerahnya berbeda-beda. Karena di sini kita sama semua orang Nias, maka ciri khas daerah kita itu sama. Yang beda itu ciri-cirinya yang pertama tadi berambut hitam. Nah baik, segala perbedaan yang ada di lingkungan kita, yang ada di lingkungan masyarakat, baik itu di sekolah, baik itu di rumah, kita harus menghargai. Bagaimana cara kita menghargainya? Yaitu dengan melakukan hidup rukun. Harus hidup rukun. Ya, untuk bisa menghargai segala perbedaan dan keberagaman. Nanti silakan ditulis dulu di situ, ditulis di bukunya, ya, tulis nanti di bukunya contoh sikap menghargai perbedaan dan contoh tidak menghargai perbedaan. Tulis, nah di belakangnya tulis di belakangnya, nah tulis di belakangnya. Contoh sikap menghargai perbedaan dan contoh sikap tidak menghargai perbedaan. Nanti itu tugas mandiri bisa nanti dikerjakan di rumah. Ya, itu tugas mandiri nanti itu bisa dikerjakan di rumah. Sudah? Sudah tahu? Tuliskan nanti contoh sikap menghargai perbedaan dan contoh sikap tidak menghargai. Sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, baik, bagaimana menghargai perbedaan kelas 4? Bagaimana menghargai perbedaan? Dengan mengutamakan hidup rukun. Ya, tidak boleh ada istilah membeda-bedakan agama, membeda-bedakan adat, itu tidak boleh.
kita utamakan hidup rukun. Nah, itu ya. Baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan keluarga. Kita harus saling hidup rukun untuk bisa menghargai perbedaan. Sudah tahu tugasnya tadi? Kalian cari sebanyak-banyaknya contoh sikap menghargai perbedaan dan contoh sikap tidak menghargai perbedaan. Sudah paham? Baik. Nah, baik. Tadi kita sudah banyak belajar tentang keberagaman ya, beragaman. Baik, pada anak-anak kami saya mau bagikan ini. Silakan diamati dulu gambar-gambar ini. Ini dia gambarnya. Ya, gambarnya pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan diisi tabelnya nanti kelompok A, kelompok B, kelompok A, dan kelompok C. Silakan diisi. Nanti sekalian aja nanti. Silakan diisi ampulum, kemudian kecapi dari mana asalnya. Nah, kasih aja di bawahnya, kalau kurang tempat kasih aja di bawahnya semua. Kasih aja di bawahnya. Ya, oke. Silakan kasih aja di bawahnya dulu. Ya, kasih aja di bawahnya. Di bawahnya semua kasih aja di bawahnya. Ya, kasih aja di bawahnya semua ya. Silakan. Yang belum berasal dari mana? Nah, diisi ya, diisi. Kita lihat alat musiknya di atas sudah ada ya. Nah, baik, sudah cukup. Silakan letakkan di atas meja, sudah dikerjakan sudah. Terima kasih. Baik, silakan dikumpulkan semua. Nah, sudah. Nah, ini sudah ya. Simpan aja dulu di sini, nanti kita kumpulkan secara bersama-sama. Ya, diletakkan aja dulu di atas meja. Nanti kita kumpulkan secara bersama-sama. Nah, itu ya. Tadi sudah saya mengingatkan kepada Anda menghargai perbedaan itu dengan menerapkan sikap hidup. Baik, kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Sebelum kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita, lihat dipimpin kita dulu teman kita untuk melakukan ice breaking. Mana ice breaking kita? Tepuk semangat. Mantap. Silakan, terima kasih. Sudah ya? Bagaimana perasaan kalian? Sudah semangat? Baik. Nah, baik. Coba perhatikan. Ini adalah apa? Hah? Benang ya. Kalau di daerah dia sini temurung ini. Alat musik. Nah, baik. Dia saya pukul ya. Bisa berbunyi tidak? Bisa. Mantap. Coba perhatikan ya. Sekali lagi saya pukul ya. Berbunyi tidak? Berbunyi. Nah, baik. Karena kenapa saya membunyikan alat musik tradisional daerah Nias? Karena sebentar lagi kita akan belajar tentang bunyi ya. Karena kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang bunyi. Nah, bunyi adalah merupakan satu energi getaran, energi getaran. Kenapa bisa sampai di telinga kita? Karena ada energi getaran. Sudah dibentuk kelompok tadi? Sudah. Baik, saya persilakan pada anak-anak kami, ya, saya persilakan kepada anak-anak kami
kepada anak-anak kami nanti untuk keluar mencari benda-benda masing-masing kelompok. Tapi sebelumnya berbeda-beda benda. Ada benda yang dipukul, ada benda yang dipetik, ada benda yang ditiup. Itu nanti kalian bawa di sini. Apa saja benda-benda yang ada di sini kita yang bisa menghasilkan bunyi, nanti kalian bisa bawa di sini. Hanya 3 saja. Setiap kelompok 3 benda. Bisa? Silakan keluar. Mari kita keluar bersama-sama kita keluar. Cari benda. Silakan ambil benda. Cari bendanya masing-masing. Benda apa yang harus dicari? Ay, menari-nari. Ada? Ya, ada bendanya. Cari bendanya dulu. Cari dari silakan ambil bendanya, benda yang bisa menghasilkan bunyi, bisa ini di atas, bisa ini bisa diambil, yang penting bisa menghasilkan bunyi. Silakan ambil semua. Benda yang bisa menghasilkan bunyi silakan diambil. Sudah? Oke. Ah, bisa. Benda yang bisa menghasilkan bunyi bisa. Sudah, silakan kalau sudah dapat silakan keluar. Paling tidak. Meja bisa. Silakan. Sudah didapat semua? Sudah? Sudah? Bawa di dalam ruangan. Bawa di dalam ruangan. Ini juga bisa. Ini mangkok juga bisa. Bisa. Ini kelompok mana yang belum dapat? 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 Ini lagi nih kita. Sudah? Baik. Satu-satu kelompok saya berikan kesempatan. Dengan yang benar. Baik dengan biar kelompok A membunyikan benda. Biar kelompok A yang membunyikan benda yang dia bawa. Mana benda kalian kelompok A? Kasih di atas. Kasih nampak di atas. Mana benda kalian? Nah, yang kita ambil saat ini adalah tentang benda-benda sekitar kita. Silakan bunyikan. Yang lain mengamati. Sudah dibunyikan? Sudah? Nah, baik. Silakan. Kelompok B. Bunyikan bendanya kelompok B. Dengarkan yang lain. Sudah, cukup. Bunyikan bendanya kelompok C. Yang lain mengamati. Amati. Dipukul aja kalau Sudah mengamati. Silakan di sini. Bagian sini. Silakan diisikan. Ini. Nah, baik. Perhatikan LKPD-nya. Nanti saya akan bagikan. Lempar kerja kalian. Sudah? Perhatikan, saya akan
memberikan petunjuk bagaimana mengisi LKPD-nya, lembar kerja kalian. Ini nama benda, coba diperhatikan. Coba biar saya perlihatkan kepada Anda. Oh, tunggu ya. Tunggu sebentar ya. Nah ini, perhatikan LKPD-nya masing-masing. Saya bagikan kelompok B, kelompok A, dan kelompok C. Sudah dapat benda tadi? Sudah dapat benda tadi kan? Sudah? Nah baik. Silakan diperhatikan. Tulis di sini nama bendanya, hasil percobaan atau pengamatan. Silakan ditulis nama bendanya apa? 1, 2, 3. Kemudian tulis cara benda tersebut dibunyikan. Tadi ada yang dipukul, seperti begini tadi. Tulis dipukul. Gendam, seperti dipukul. Ya, Pak, silakan berdiskusi. Tulis. Tulis ya, silakan berdiskusi. Silakan. Masih apa ini? Nah, silakan berdiskusi. Silakan. Sudah? Pianika, tulis pianika. Berdiskusi. Sudah? Ya, dikerjakan dulu. Nanti dipegang lagi bendanya. Silakan dulu diisi tabelnya. Tentang hasil pengamatan. Ini dia bentuknya di atas. Ini dia, yaitu nama bendanya dan cara benda tersebut menghasilkan begini. Nah, silakan. Nanti dimainkan lagi musiknya. Silakan dikerjakan dulu tugasnya. Biar tugas yang kita lakukan pada hari ini bisa kita kerjakan dengan baik. Sudah, silakan. Sudah siap. Waktunya 15 menit. Ya, waktunya 15 menit. Kelompok B waktunya 15 menit. Baru 5 menit yang sudah berjalan. Kelompok A juga 15 menit. Silakan. Silakan. Kelas kelompok A, kelompok B, silakan kerja. Kerjakan. Nah, diisi tugasnya, dikerjakan. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Apa tadi bendanya? Pianika. Apa ini? Apa namanya ini? Hah? Ini kayak kecapi ini. Apa ini? Entah apa namanya. Kasih aja namanya. Kasih aja ini. Alat musik. Ya? Udah dibunyikan tadi kan? Digetarkan namanya ini ya. Kasih aja namanya. Ingat betul. Sudah? Silakan.
saja namanya. Dibunyikan, digetarkan. Gimana kecil? Ya, dia aja. Satu kan diskusinya. Nah, oke. Ya, kerjakan ya. Silakan. Kerjakan. Tulis namanya Koesa. Silakan dikerjakan dulu. Sudah siap? Sudah siap? Silakan sudah. Silakan letakkan di bawah. Letakkan semua alat musiknya di bawah. Oke. Silakan kelompok A. Silakan kelompok A. Kelompok B juga silakan. Kelompok C juga silakan. Kelompok A silakan. Alat musiknya apa dan cara membunyikannya bagaimana? Nama benda suling. Mantap. Cara benda tersebut menghasilkan bunyi ditiup. Mantap. Lanjut. Koesa. Nama benda koesa. Digetar. Cara benda tersebut menghasilkan bunyi digetar. Mantap. Oke. Pianika. Nama benda pianika. Cara benda tersebut menghasilkan bunyi digetar. Mantap. Oke. Lanjut. Nama benda tidak cara benda tersebut menghasilkan bunyi dipetik. Dipetik. Bagus. Benda cara benda tersebut menghasilkan bunyi dipukul. Mantap. Lanjut. Mangkok. Cara benda tersebut menghasilkan bunyi dipukul. Mantap. Bagus. Silakan kelompok C. Nama benda ember. Cara benda tersebut. Oke, ini ya. Ini embernya ya. Oke. Dipukul. Oh, ini. Pianika. Nama benda. Cara benda tersebut menghasilkan bunyi ditekan. Ditekan. Nah, bagus. Ditekan, ditiup sama ya. Sekali lagi kalau apa ditiup ya. Oke, habis bendanya. Kelompok mana? Sudah? Sudah siap semua? Nah, baik. Itu adalah sumber-sumber bunyi yang kita dapatkan dari benda sekitar. Di mana sumber bunyi itu tidak susah untuk mendapatkannya. Tidak susah untuk mendapatkan sumber bunyi. Kita bisa dapatkan dari sekitar kita, dari sekitar kita saja, ya dari sekitar kita ya. Kita bisa itu mendapatkan sumber bunyi. Nah, ya tidak susah. Baik anak-anak kami, terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang sumber bunyi, tentang tadi gagasan pokok, tentang hasil wawancara pada temannya tadi, sudah melakukan wawancara, ya sudah mewawancarai temannya tentang apa tadi? Tentang Suku daerah. dan ciri khas. Ya, ada 3 poin tadi yang sudah kita pelajari. Ya, ada 3 poin tadi yang sudah kita pelajari, yaitu
tentang gagasan pokok, kemudian mewawancarai, mencari informasi tentang keberagaman, kemudian yang satu lagi adalah tentang bunyi. Ya, ada 3 ya. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah ada 3 bagian, yaitu ada bagian pertama gagasan pokok, bagian kedua tentang keberagaman. Kemudian bagian terakhir adalah apa tadi? Apa tadi kelompok? Bagian kita pelajari barusan. Nah, baik. Saya tambahkan tugas di rumahnya tadi. Ya, silakan ditulis, ambil pulpennya masing-masing, silakan ditulis. Ada ya tugas tambahan nanti. Ya, tugas tambahan nanti di rumah, yaitu tulis, silakan ditulis. Nanti kalau sudah sampai ke rumah, kalian mewawancarai orang tua kalian di rumah. Mewawancarai orang tua, bapak kalian atau mama kalian bisa ya, mencari Informasi. sudah mencari informasi. Informasi yang kalian cari kepada orang tua kalian, bagaimana pengalaman orang tua kita tentang keberagaman, bagaimana pengalaman orang tua kita menghargai keberagaman. Pengalaman mencari informasi tentang bagaimana orang tua kita menghargai perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat keluh. Nah, itu ya, besok di bawah. Pada pembelajaran kita besok, pembelajaran 2, kalian bawa tugasnya. Ya, bawa tugasnya besok ya. Sudah dengar? Kelas 4, apa tugasnya besok? Mewawancarai orang tua. Tugasnya kelompok B. Kita tanya sama orang tuh pengalaman tentang menghargai keberagaman. Sudah tahu kelompok C? Sudah. Tugasnya apa? Mewawancarai orang tua. Mencari informasi tentang menghargai keberagaman. Kelompok C, kelompok A, kelompok B, semuanya mantap semua. Ya, semuanya mantap semua. Baik. Ya, baik anak-anak kami. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adalah ada 3 bagian yang sudah kita pelajari. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi. Dan itu diulang kembali di rumah. Ya, tentang apa saja yang sudah kita pelajari saat ini, diulangi kembali di rumah supaya kalian bisa lebih memahaminya. Ya. Nah, anak-anak kami semuanya, ya mungkin sebentar lagi kegiatan pembelajaran kita akan selesai. Ya, pembelajaran kita akan selesai. Kita akan mengakhiri nantinya kegiatan pembelajaran kita. Dan sebelumnya kita bisa bernyanyi satu lagu Daerah Nias. Yang siapa yang bisa pimpin? Siapa yang bisa pimpin lagu Daerah Nias? Ada? Ada siapa? Satu aja. Siapa? Ada? Tanah liha banu aku masih. Bisa? Ayo. Oke ya, kita bernyanyi ya. Tanah liha, silakan. Tanah liha. Oke. Tiga, ya. Tanah liha. Ya ofena korina obazarge balesa saia tanes wae bolo raso oh ya
semuanya ya. Masih ada yang kurang paham lagi di daerah Pulau Nias. Kita orang Nias semuanya. Nah baik, itu aja tadi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, diingat-ingat kembali, itu dalam menghargai perbedaan kita harus hidup rukun. Kemudian dalam mencapai ilmu yang sebesar-besarnya kita harus hidup disiplin. Ya, dalam belajar harus disiplin. Baik, kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran kita. Sebelumnya dulu lihat sampah kalau ada di sekitar kita, dilihat dulu sampahnya dibersihkan. Mejanya semua, bukunya semua dimasukkan ke dalam laci dan alat benda pembelajaran kita pada pagi hari ini menjelang siang. Dan kalau pulang nanti di rumah jangan lupa ya tadi pesan-pesan saya yaitu mencari informasi kepada orang tua kita. Silakan belajar dalam sungguh-sungguh di rumah, jangan banyak bermain tapi banyak untuk belajar ya. Itu dia saja yang perlu saya sampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, silakan pulang kelas 4 semuanya. Doa yang terakhir sebelum kita pulang. Silakan anak-anak kami beri kesempatan untuk memimpin kita dalam doa.